Halo sahabat Mandalika Film 21, bertemu lagi di ulasan cerita film India. Ulasan alur film kali ini berjudul Maran. Ceritanya sangat bagus dan pasti bikin kalian jadi baper. Meski bergenre aksi laga, namun film yang rilis tahun 2022 ini tidak melupakan bumbu-bumbu asmara di dalamnya. Film ini dibintangi oleh Dhanush sebagai Maran dan Malavika Mohanan sebagai Tara. Dan sebelum dilanjut, Mimin terlebih dahulu ingin menyampaikan terima kasih karena telah mampir di channel ini. Semoga hari-hari Anda selalu diliputi oleh kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Terima kasih juga karena telah mendukung dan subscribe channel Mandalika Film 21. Dan tanpa berlama-lama, inilah Maran 2022. Cerita ini dimulai dengan kehidupan seorang anak yatim piatu bernama Maran. Sejak kecil, ia diharuskan menjadi dewasa demi sang adik. Sebenarnya, Maran memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Ayahnya seorang wartawan hebat dan sang ibu mengurusnya dengan penuh kasih sayang. Namun semua itu berubah dalam satu malam, ketika sebuah kejadian tragis menimpa keluarganya. Malam itu, Ibu Maran tiba-tiba mengalami kontraksi dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Namun, bajai yang mereka tumpangi dicegat oleh sekelompok orang tak dikenal. Sang ayah lalu berusaha meladeni sekelompok orang tersebut, bertarung hingga meregang nyawa. Ayah Maran adalah seorang jurnalis hebat. Ia dengan berani memberitakan kasus penggelapan uang yang melibatkan pejabat tinggi. Karena itulah ia menjadi target pembunuhan. Sementara Ibu Maran yang tengah hamil besar juga meninggal setelah melahirkan. Takdir seakan mempermainkan hidup Maran. Kini hanya ada ia dan sang adik perempuannya yang tersisa. Melihat nasib Maran yang tragis, pamannya menyuruh Maran merelakan adiknya untuk diadopsi. Namun Maran menolak. Ia tidak akan meninggalkan adiknya karena dirinya akan menjadi ayah sekaligus ibu bagi sang adik. Mama, Memasuki tahun 2021, di India akan digelar pemilihan umum. Seorang mantan menteri bernama Pazani dari partai penguasa akan kembali tampil ikut ambil bagian. Namun oleh ketua partai, Pazani diragukan akan kembali memenangkan pemilu. Reputasi politiknya diambang kehancuran akibat sebuah pemberitaan yang membongkar konspirasi Pazani untuk melakukan kecurangan pemilu. Namun Pazani tetap percaya diri. Ia akan segera membereskan hal tersebut. Pazani lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh wartawan bernama Maran yang diketahui telah berani memberitakan kecurangan yang dilakukannya. Malam itu anak buah Pazani lalu mencari Maran yang tengah mabuk-mabukan di sebuah kafe. Mereka menyerang Maran tanpa ampun, hingga kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan Maran. Di kantor polisi, Maran yang babak belur dan tak menyadarkan diri akibat minuman keras dijemput oleh kekasihnya bernama Tara. Nah, bagaimana ceritanya Tara menjadi pacarnya Maran dan tiba-tiba datang menjemput Maran? Film pun flashback ke beberapa bulan sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, kini Maran dan sang adik bernama Sweta telah tumbuh dewasa. Keduanya menjadi adik kakak yang bahagia. Sweta sibuk menyelesaikan studinya, sementara Maran berusaha mencari pekerjaan dan melamar di sebuah perusahaan media. Setelah melalui perjuangan yang cukup menegangkan untuk membuktikan kemampuannya, Maran akhirnya diterima bekerja di sebuah perusahaan media. Maran melanjutkan pekerjaan sang ayah menjadi seorang jurnalis. Inilah ceritanya bagaimana kemudian Maran memberitakan kecurangan pemilu
yang akan dilakukan mantan Menteri Pazani yang membuatnya murka dan ingin membunuh Maran. Karena sebagai seorang jurnalis, Maran sangat menjunjung tinggi kejujuran bukan sensasi, seperti yang diajarkan sang ayah. Meski sempat diremehkan oleh beberapa rekannya, namun seiring berjalannya waktu, Maran berhasil membuktikan dirinya. Maran dikenal sebagai salah satu jurnalis muda yang sangat inspiratif. Karena berani mengungkapkan berbagai kasus kejahatan, Maran dinobatkan sebagai salah satu wartawan terbaik tahun 2021 di kotanya. Dan di kantor media inilah awal mula Maran bertemu dan curi pandang dengan Tara. Karena Tara juga bekerja sebagai seorang wartawan. Maran dan Tara menjadi tim kerja yang hebat. Tara pun mulai kagum dengan keberanian dan kehebatan Maran. Pria selengean ini telah membuat Tara bertekuk lutut dan jatuh cinta. Suatu hari, Maran dihadapkan dengan sebuah kasus yang melibatkan salah satu mantan menteri bernama Pazani. Inspektur Arjun, sahabat dekat Maran, meminta bantuannya untuk mencari bukti. Sang mantan menteri Pazani membuat rencana untuk memanipulasi mesin pengambilan suara saat pemilu. Pazani adalah politikus busuk yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu. Awalnya oleh pimpinannya, Maran diminta tidak melanjutkan liputan investigasi tersebut karena dikhawatirkan berbahaya. Bosnya tidak ingin apa yang pernah terjadi kepada ayah Maran yang terbunuh gara-gara pemberitaan tidak kembali terulang. Namun Maran yang sudah memegang bukti terkait kejahatan mantan Menteri Pazani tetap ingin melanjutkan investigasinya. Ia bersama Tara lalu melakukan penyadapan terhadap Pazani yang tengah melakukan transaksi kotor di sebuah hotel mewah. Maran dan Tara berhasil mendapatkan informasi penting tentang upaya Pazani untuk melakukan kecurangan agar bisa memenangkan pemilu. Maran lalu menerbitkan laporan tentang kejahatan Pazani tersebut. Berita ini langsung viral dan menjadi berita headline di semua channel berita India. Maran tidak pernah menduga sama sekali bahwa beritanya akan berujung pada keselamatan dirinya dan sang adik. Di saat semua orang di kantor berbahagia dengan kesuksesan berita Maran, Tara tiba-tiba meminta bantuan Maran untuk mengantarkannya ke sebuah pemotretan. Tara mengaku akan bekerja sebagai seorang fotografer seorang artis besar. Tara minta bantuan ke Maran untuk diantarkan. Ya, Tara mulai agak manja dan ingin selalu dekat dengan Maran. Cewek semampai ini langsung cinlok dengan pria selengean bernama Maran. Awalnya, Maran menolak dengan alasan tidak punya pengalaman sebagai fotografer. Namun karena Tara yang meminta, akhirnya ia tidak bisa menolak. Meski hanya akan disuruh membawa tas kamera dan memegang reflektor. Sesampainya di lokasi pemotretan, keduanya dibuat menunggu lama oleh calon artis. Maran mulai bosan. Mereka saling meledek untuk mengisi waktu. Beberapa saat, sang artis yang ditunggu-tunggu datang. Dan ternyata calon artis yang dimaksud Tara adalah Swita, adiknya Maran. Maran sendiri pura-pura tidak mengenal Swita ketika ditanya Tara. Begitu juga dengan Swita. Ia juga pura-pura tidak kenal kakaknya. Sesi pemotretan pun dimulai. Seperti rencana awal, kehadiran Maran di tempat ini hanya bertugas untuk memegang reflektor saja. Maran mulai bertingkah. Ia meledek Swita. Apakah kamu pernah main film atau serial? Tanyanya. Aku gak pernah lihat kamu di film manapun, kata Maran. Sudah banyak iklan yang kumainkan, ucap Swita sambil bergaya. Aku sering nonton TV, tapi aku gak pernah melihatmu, balas Maran. Mungkin aku tak pernah muncul di TV-mu, jawab Swita gak mau kalah. Kedua adik kakak ini pun terus berbicara hingga membuat Tara tidak berkonsentrasi. Akhirnya Tara pun tahu bahwa Maran dan Swita adalah bersaudara. Ketiganya lalu bercengkrama menikmati es krim. Pada waktu yang bersamaan, datanglah sekelompok orang suruhan mantan Menteri Pazani untuk meminta bukti yang disimpan Maran. Namun permintaan mereka ditolak. Maran pun meladeni preman-preman ini.
Swita ikut menjadi korban, lengannya terkena sabetan pisau. Saat salah seorang dari penjahat ini hendak menusuk Maran. Maran yang jago bela diri akhirnya mampu mengalahkan mereka. Sementara Swita segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pada malam harinya, Swita menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya bersama Maran kepada pamannya. Ia merasa khawatir dengan keselamatan Maran yang mulai diburu oleh suruhan Pak Zani. Swita meminta pamannya untuk mengingatkan Maran, namun pamannya tak sanggup. Hanya saja ketika Maran sudah punya istri, mungkin istrinya yang bisa mengingatkan Maran, kata sang paman. Swita lalu ingat bahwa Maran punya rekan kerja bernama Tara. Ia pun berencana akan menjodohkan kakaknya dengan Tara. Keesokan harinya, Tara datang ke rumah Maran. Ia bertemu dengan paman Maran dan Swita yang sudah tahu akan kedatangannya. Singkat cerita, Swita bertanya kepada Tara, apakah Tara mencintai Maran? Tara pun mengiyakan. Bahkan dalam waktu dekat ini, mereka akan pergi liputan keluar kota. Mendengar itu, Swita sangat bahagia dan setuju jika kakaknya menikah dengan Tara. Ia bahkan mengingatkan Tara agar tidak mempermainkan kakaknya. Maran dan Tara akhirnya pergi bersama untuk tugas liputan di luar kota. Di dalam pesawat, Tara mengungkapkan perasaannya bahwa ia dan Maran punya kesamaan dan cocok menjadi pasangan kekasih. Keduanya pun falling in love. Maran dan Tara kemudian banyak menghabiskan waktu bersama, pergi ke kafe bersama layaknya pasangan kekasih. Hingga pada suatu malam, hal yang tak pernah dipikirkan Maran saat pulang bersama Tara. Sekelompok orang suruhan Pak Zani kembali ingin mencelakainya. Namun Maran tetap bisa melawan mereka, hingga lari tunggang langgang. Dan pada saat yang bersamaan, Maran tiba-tiba mendapatkan kiriman video dari nomor yang tak dikenal. Adiknya Swita diculik. Maran lalu bergegas melacak lokasi penculikan. Dan naas, Maran hanya mendapatkan kobaran api. Swita mati terbakar. Hati Maran pun hancur melihat kenyataan ini. Adik yang selama ini ia besarkan dengan cinta dan kasih sayang menjadi korban atas apa yang ia perjuangkan. Maran terjatuh dan tak menyadarkan diri. Tara lalu hadir menguatkan hati Maran. Siang malam, ia menemani Maran yang belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Maran hanya bisa terdiam, terpaku dan menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan. Ia tak bisa melupakan saat-saat indah bersama adiknya Swita. Maran rasanya sakit melihatmu seperti ini, kata Tara menyapa. Tolong keluarkan semuanya. Menangislah Maran. Aku tak bisa, jawab Maran. Maran merasa adiknya masih hidup. Ia tak bisa melupakan Swita. Begitulah Maran, hari-harinya hanya dihabiskan untuk melamun dan mabuk-mabukan. Dari sinilah kenapa di awal cerita Tara datang menjemput Maran di kantor polisi setelah habis dikeroyok oleh anak buah mantan Menteri Pak Zani. Tara tak pernah jauh dari Maran. Ia selalu setia menemani dalam suka dan duka. Ia menguatkan Maran yang dirundung duka. Tara adalah seorang pacar yang setia dan bertanggung jawab. Ia rela meninggalkan orang tuanya demi kekasihnya. Maran, jika aku bisa berbagi rasa sakitmu, maka aku bersedia, kata Tara yang mulai tak kuat melihat kondisi Maran. Aku juga merindukan adikmu. Seseorang telah membunuhnya. Salah satu musuhmu telah membunuhnya. Tapi apa yang kamu lakukan? Tanya Tara. Cuma minum dan mabuk-mabukan. Kau tak mau menemukan pelakunya dan membalas kematian adikmu. Kau adalah jurnalis terbaik di sini. Jadi sadarlah dan selidiki. Jika tidak, kita berdua minum sampai mati, pinta Tara tegas sambil meninggalkan Maran. Maran pun mulai tersadar, kata-kata Tara adalah cambuk. Ia lalu bangkit dan berusaha mencari pelaku pembunuhan adiknya. Dan singkat cerita, Maran dan pihak kepolisian akhirnya menemukan seseorang yang diduga sebagai pelaku penculikan bernama Patipan, seorang sopir di sebuah perusahaan.
Dan setelah diselidiki, Patipan adalah kaki tangan mantan Menteri Pazani yang ikut terlibat dalam kecurangan pemilu. Patipan menaruh dendam kepada Maran dan menculik Suwita karena pemberitaan Maran yang mengungkap kecurangan Pazani. Akibat pemberitaan itu, anaknya bernama Suja menjadi korban kebengisan Pazani. Suja dibakar hidup-hidup oleh anak buah Pazani. Dan di akhir cerita, ternyata Patipan tidak membunuh dan membakar adiknya Maran seperti disangkakan. Ia hanya menyekap Suwita di gudang pupuk yang mengakibatkan Suwita mengalami gangguan penglihatan karena terkena fosfor pupuk. Suwita lalu mendapatkan perawatan rumah sakit hingga ia kembali melihat seperti biasa. Sementara politisi busuk mantan Menteri Pazani dan kaki tangannya Patipan ditahan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan Tara tetap setia dan tak pernah meninggalkan Maran. Ia selalu berdiri di samping Maran, menguatkan pria yang sangat ia cintai. Dan film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka dengan filmnya, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di ulasan film berikutnya.